Oke, ya ini berarti bahasannya di channel gue ya, Green Wombat. Kalau untuk bahasan tenis tadi ya ada di Rizuki Studio, dan untuk bahasan yang lainnya yang dari sudut pandang orang awam ada di channel Amori Game Dev Binawan. Gue nggak tahu pertama anggarannya gimana ya, cuman kalau dari pemerintah sih, dari Kemenparekraf udah ngasih tahu kalau mereka nggak ngasih duit sama sekali ya. Adapun dukungan itu feedback, yang gue asumsikan feedbacknya juga bukan feedback yang konstruktif untuk film tersebut. Jadi gue ini giving the benefit of the doubt sama produsen filmnya. Terus mungkin yang kedua, gue nggak tahu budgetnya berapa untuk pembuatan film tersebut, gak ada official statement. Cuman memang ada official statementnya, bukan official ya, tapi lebih ke arah podcast yang kemudian ada fotonya sama Bapak Toto Sugriwo yang menyebutkan kalau itu dananya sekitar 6,7 miliar rupiah, dan itu pun ada lagi tambahan jadi 7, sekian miliar rupiah. Gue nggak tahu mana yang bener mana yang salah, jadi gue nggak bakal banyak ngomong. Cuman gini, pertama yang gue sayangkan adalah mungkin di sini ada orang dalam yang terlibat ya. Jadi film dengan kualitas yang cukup rendah, menurut gue bukan cukup rendah tapi rendah gitu. Karena bahkan kalau gue play itu di handphone gue itu sangat jelek sekali gitu, sangat jelek sekali. Bahkan kalau misalnya gue screen record ya dari HP gue ya, hasilnya lebih bagus. Kecuali kalau gue screen record dari iPhone itu nanti ada bukan punch holes ya, apa ada dynamic island kepotong. Tapi resolusi screen recording dari handphone gue lebih bagus gitu, karena yang iPhone atau yang S25 Ultra ya sama-sama 120 Hz gitu loh, bisa lebih smooth daripada mereka. Jadi lucu aja kalau film layar lebar kalah smooth dari screen recording. Itu yang pertama. Terus yang kedua, masalah poster dan lain sebagainya ya, gue nggak ngerti kenapa lu susah banget gitu lu bikin yang HD gitu. Karena kalau misalnya di foto gitu ya, terus kalah detail gitu tuh lucu juga gitu. Karena lu astaga, itu buat desain itu banyak banget. Lu ada GMP ya buat 2 dimensi, itu ada Illustrator ya, terus Photoshop ya, segala macam, Corel Draw ya, atau Paint kalau lu niat ya, dari Microsoft Paint ya. Dan itu tuh kanvasnya tuh bisa lu bikin 10.000 kali 10.000 pixel juga kalau lu mau, bisa aja gitu. 1 juta kali 1 juta pixel bisa aja gitu. Apalagi kalau misalnya lu pakai yang kayak GMP ya, GIMP itu ya, lu mau bikin 1 triliun kali 1 triliun pixel juga bisa aja gitu. Paling nanti pas disimpan jadi berapa terabyte gitu kan, meledak gitu. Jadi dari gambar yang sebenarnya bisa kelihatan seperti vektor pun bisa aja gitu kalau lu niat sih gitu. Yang pertama. Yang kedua gitu ya. Lanjut lagi ya, ini gue bilang ya, media promosi dan lain sebagainya ini kurang banget ya. Filmnya ini booming karena jelek ya. Itu oke lah, gue tau lah kalau misalnya bad exposure is still exposure gitu ya. Cuman enggak deh gitu, karena ada banyak klaim-klaim yang menurut gue kurang gitu ya. Kalau misalnya dia bilang katanya pengen diputer setiap 17 Agustus gitu ya, berarti 80, 81, 82, 83, 84, 85 dan seterusnya. No, it's a disgrace. Menurut gue ini disgrace. Bahkan kalaupun filmnya tayang di tahun 2002 pun gue nggak layak gitu, 2000 pun nggak layak gitu, atau tahun 98 juga nggak layak, jujur aja gitu. Kayaknya tahun 98 lebih seru nontonin jadian gitu loh daripada lu begini gitu, beneran deh. Itu bisa menciptakan riot gitu loh ke manusia-manusia yang ada di situ ya. Terus buat kayak jujur aja gue nggak ngerti ya, kayak buat manajemennya gitu ya, gue gak ngerti apa yang menjadi dasar pikiran kalian kalau itu tuh masuk standar industri ya. Mungkin apakah resolusinya kah apa segala macam gitu. Karena ya bisa aja sih kayak misalnya lu ngerender di 1080 terus tapi nanti bukan ngerender ya, tapi lu bikin di 1080 tapi pas di rendernya lu upping jadi 4K atau 8K gitu ya, standar bioskop. Tapi tetap aja gitu, kalau misalnya emang footage aslinya itu di 1080 atau 720 gitu ya, hasilnya jelek gitu loh. Sama kayak lu misalnya tadinya bikin di 30 frame per second terus lu upping jadi 60 frame per second, dia bakal nge-fill gitu dengan sendirinya gitu kalau lu pakai bantuan AI. Jadi hasilnya jelek banget gitu, videonya nggak detail dan lain sebagainya. Gue nggak ngerti dengan kualitas seperti itu apa gitu. Terus nggak ada post processing untuk audio ya, segala macam itu nggak ada gitu. Maksud gue kalaupun memang ya lucu ya, ini mikrofon Bluetooth ya, lu lihat ya, ini mikrofon Bluetooth, dan mikrofon ini sebenarnya jelek gitu ya. Kalau misalnya lu mau bikin buat dubbing, buat dubbing tuh jelek. Gue nggak pernah dubbing pakai mikrofon yang ini. Nggak ngerti ya kenapa noise-nya nggak ada noise reduction segala macam gitu ya. Terus pas pengambilan audio juga sama, lu asal potong jadi kayak suaranya langsung hilang gitu aja gitu. Kalau misalnya mungkin buat video YouTube atau lu kerja tayang buat bagian-bagiannya istilahnya durasi ya, urusan dengan durasi oke lah gitu. Tapi kan ini bukan urusan yang kayak gitu. Gue nggak ngerti QC-nya di mana gitu. Terus aduh sumpah kayak sayang aja gitu. Apalagi kalau bisa gue lihat profilnya Bapak Bintang Takari di YouTube, itu ada animasi yang gue nggak tahu ya, entah itu preset atau apa gitu. But it's far better than Merah Putih One for All gitu. Kayak sayang aja sih. Lu cuma ngerusak, jujur aja lu cuma ngerusak animator atau lu cuma ngerusak orang-orang yang terlibat dalam pembuatan video tersebut. Kayak planning lu tuh dari mana segala macam itu kayak nggak ada planningannya gitu.
Iya, gua juga ibaratnya gini ya, gua waktu produksi animasi gitu dan animasinya juga animation series ya, itu jauh lebih gampang sebenarnya daripada pembuatan film kayak gitu. Itu aja gue punya standar gitu, gue punya standar dan begitu menurut gue standarnya kurang gitu dan lain sebagainya ada masalah gue hold gitu. Gue nggak nyari fame, gue nggak nyari, ya gue nyari duit sih, tapi gak kayak gitu juga gitu. Gue nggak maksain karena kalau misalnya kayak gitu ya nama lu juga yang jelek sebetulnya. Sayang sih. Sebenarnya semua yang terlibat di situ namanya jadi jelek. Ya, semua yang terlibat di situ namanya jadi jelek gitu. Kayak penyanyinya siapa, Neka ya, Neka Karisma ya. Yang menurut gue suaranya bagus gitu kan, tapi di situ kayak kurang banget. Gitu. Terus kalau misalnya emang lu punya dana sekitar 6, sekian miliar, 7, sekian miliar, dan lu emang ngebet banget buat bikin film, cuman buat sekali doang gitu ya. Menurut gue gini deh, lu sediain 500 juta buat pembelian aset, karakter, background segala macem ya. Terus habis itu lu beli tuh karakter-karakter itu semua, lu minta buat komersilnya berapa, biasanya naik harganya misalnya tadinya $150 jadi $300 atau $400 ya, tergantung artisnya. Terus habis itu lu beli deh motion capture kayak dari Xsense atau apa satu lagi tuh Koko ya, Rokoko segala macam. Terus lu cari deh artis-artis kecil gitu ya, lu suruh mereka jalan atau loncat atau jatuh gitu kan, lu tinggal di bawahnya tuh dikasih matras yang tebel itu loh, yang biasa ada di gym, gue lupa namanya apa ya kan, suruh loncat aja di situ, mereka juga seneng kok, atau pakai trampolin kayak biar gak sakit apa gimana, pakai busa gitu kan. Jadi motionnya juga lebih gampang. Kalau emang lu males banget yang nge-animate, itu ada namanya motion capture. Xsense itu harganya cuma $5.000 sama subscription segala macam ya, katakanlah salah pembuatan prosesnya 6 bulan ya, 3 kali 6 $18.000 sama $5.000 gitu kan, berarti sekitar $23.000. Itu masih menurut gue make sense gitu loh kalau dengan dana sekitar 6 miliar gitu. Makanya kalau misalnya ada orang yang nggak terima dengan kritikan ini dan bilang coba bikin yang lebih bagus gitu dalam waktu jangka katakanlah 1 tahun, ya gue bisa bilang gitu, kalau standar lu kayak gini dalam waktu 1 tahun, kasih gue duit 3 miliar, gue bikinin yang lebih bagus dari itu gitu. Tapi gue nggak akan bilang kalau 3 miliar itu cukup ya untuk apa namanya meet the expectation of myself gitu, karena ekspektasi gue untuk box office itu jauh lebih tinggi dari itu gitu. Tapi kalau iya nggak bakalan, gue nggak bakal bisa dapat bikin sejumbo itu. Katakanlah gue dikasih waktu 10 tahun pun gue nggak akan bisa gitu dengan dana 3 miliar ya gitu. Tapi ya dengan dana 3 miliar itu gue bisa beli komputer yang sekitar 100 juta ya, pakai RTX 5090 misalnya, terus atau mungkin mikrofonnya segala macam. I can do better than that, far better than that. Gue berani bilang, gue berani sumpah 3 miliar kasih gue sama manajemen fee, itu udah termasuk manajemen fee ya buat gue bikin itu gitu ya, dan artis-artisnya semuanya. 3 miliar tuh cukup gitu buat gue bikin far better than that, termasuk script writing, storytelling, terus semua, beneran semua gitu. Karena aset-aset yang gue beli juga beneran gue beli buat apa segala macam gitu. Karena gue juga punya standar. Kayak buat pembelian aset 500 juta sampai 1 miliar gitu untuk film 70 menit. Terus karakter ada 8, katakanlah 12 karakter gue beli ya. Script writing lah segala macam, audio segala macam. Bisa itu 3 miliar cukup. Ya, gue cuma bilang itu aja sih. Sayang banget itu, apalagi sekarang dunia digital itu udah sangat amat modern. Jadi lu gak perlu bayar 3D modeling lagi kalau misalnya emang dengan duit sekian miliar itu gitu. Dan lu kalau malas animate ya udah, lu gak usah bayar animator gitu. Lu suruh aja anak lu gitu, kakak lu, adik lu, siapa kek, guling-guling di situ. Gue juga pernah ngeliat kan Kak Seto manjat-manjat pagar, genteng ya, manjat-manjat genteng, parkur gitu kan. Nah, ada orang dengan usia 60 tahun lebih bisa begitu gitu kan. Nggak mungkin nggak ada dong yang bisa melakukan gerakan-gerakan itu kan. Paling yang perlu lu animate cuman berenang pun nggak pasti di animate sih. Lu tinggal kasih meja di bawahnya terus dia melakukan olahraga renang gitu. Lu kasih aja salah satu atlet Indonesia gitu, gak mesti yang papan atas ya, pokoknya atlet PON atau daerah gitu ya. Nih gua kasih duit lu berapa, 20 juta, lu coba deh gaya dada gimana, gaya kupu-kupu gimana, itu gimana gitu. Tapi lu gak di air renangnya, lu nanti di sini lu pakai baju ini gitu kan, pakai yang kayak gitu-gitu, itu bisa kok, beneran bisa. Termasuk facial expression ya, lu pakai Rokoko, lu pakai Xsense gitu, lu 3 rekam itu doang gitu loh. 3 miliar 500 juta buat pembelian aset, 500 juta lagi tambahan buat bayar artis segala macam yang lokalan gitu ya. Terus nanti tambahan lah mungkin sekitar 500 juta lagi buat hardware ya, kayak komputer segala macam kayak gitu-gitu ya. Apalagi lu 3D ya, lu gak butuh beli green screen, lu gak butuh beli ruangan yang luar biasa banyak gitu ya. Nanti paling tambahan buat butuh nggak ya? Gue nggak tahu sih butuh apa enggak ya. Kayaknya butuh sih. Kalau misalnya emang mau bagus ya audionya, lu bikin aja ruangan apa namanya? Akustik ya, acoustic room. Kayaknya 500 juta cukup sih. Nah, terus udah sisanya tuh 1 miliar itu buat gue makan gitu loh, buat traktir apa gitu kan. Buat biaya promosi juga bisa gitu ya. Lagian juga kayaknya 1 miliar biaya promosi gua, 1 miliar itu lebih banyak daripada biaya promosinya dia gitu. Karena balik lagi, film Merah Putih One for All ini nggak ada promosinya gitu. Promosinya cuma dari orang-orang dalam gitu.
Iya gitu, hujatan-hujatan doang gitu. Gua kalau misalnya dikasih duit segitu ya 500 juta mungkin bisa buat biaya promosi, 500 juta masuk kantong pribadi gua. Udah happy. Masih ada sekitar berapa? 1 miliar lagi berarti ya. Nggak tahu itu duit mau dia manain. Itu mungkin gua ya mungkin kalau misalnya gua generous banget gitu, 500 juta yang tadi masuk kantong pribadi gua masukin ke pembelian K200 buat render farm. Jadi gue buat animating segala macam, processing segala macam gue pakai RTX 5090 gitu kan, render farmnya pakai H200 gitu. Udah oke banget itu. Ya oke ya, tapi maksud gue tidak masuk ke dalam standar industri internasional atau industri Indonesia gitu. Kayak misalnya lu gak bakal bisa ngomong, ya udah berarti lu bisa bikin kelas jumbo, ya enggak. Kelas YouTube juga itu udah nggak bisa. YouTube pun 3 miliar tuh kurang gitu. Lalu tahu sendiri kan series kita itu aja nggak cukup 3 miliar, nggak cukup tuh. Kalau mungkin sekali tag oke gitu, tapi berkali-kali tag nggak bisa gitu kan. Buat data segala macam ya, kayak micro SD yang lu pakai segala macam kayak gitu-gitu aja udah berapa, lu kan tahu sendiri yang 1 terabyte harganya berapa itu, 1 juta lebih. Ya kan, ya paling itu sih gitu. Dan kalau misalnya mau gue bikin, gue upping lagi, misalnya videonya harus 8K bisa aja, gue pede-pede aja, orang ada H200 kok. Ngerender farmnya kan bisa pakai yang itu kan. Makanya gue bilang sayang banget, beneran sayang gitu. Kalau misalnya emang mau collab apa mau gimana ya coba collab ya langsung ke dasarnya dulu deh, jangan langsung ke atas gitu ya. Coba lu cari studio-studio kecil gitu kan, banyak juga di Jakarta gitu, di PIK ada gitu kan, banyak lah, gue nggak usah sebutin. Iya, gua nggak usah sebutin gitu. Atau lu coba bekerja sama dengan universitas-universitas kayak yang di Jogja itu ada tuh ya, itu banyak banget gitu. Jakarta ada BINUS, bagus-bagus kok mereka device-nya segala macam. Lu coba tanya mereka. Bandung ada Telkom ya. Lu coba tanyain nama mereka gitu. Apa sih yang diperlukan? Bagaimana sih requirement-nya tuh seperti apa? Apalagi buat render farm. Apalagi sekarang kita bisa produksi 8K tuh gampang banget. Kualitas 8K 30 fps itu bener-bener gampang gitu. Lu gak mesti gimana kayak gitu-gitu, gampang, sumpah gampang banget. Ini aja 8K lu bisa cek sendiri kalau videonya udah tayang. 8K 30 fps. Paling dari gue itu aja. Sekian, mungkin ada tambahan lagi nggak? Buat penayangannya yang katanya bakal tayang di seluruh bioskop Indonesia ya, yang tadinya ada 3 lah ya, XX1, Cinemapolis, dan CGV, ini ujung-ujungnya cuma tayang di XX1 dan itu cuma tayang sepulau Jawa di 10 cabang. Kalau kata gue nggak apa-apa sih. Cancel aja sekali. Iya, ini beneran cuma jadi pembelajaran aja deh buat yang lain dah, kata gue mah. Ya udah, paling itu. Gua Green Wombat. Gua Rizuki Studio. Nih gue Amori, cabut semuanya, udah selesai kita di sini. Bye. Dadah.